Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hadratal muhtaramin, ingarsane para alim, para sesepuh, asatidzah, para bapak, para ibu, hadirin sedaya, mahabbah giyat Thariqah At-Tijani se-Mojokerto dan sekitarnya. Wabil akhas nahusu bi dzikri Al-Habib Balia Zakiyuddin Basyaiban, Abah Yai Yunus, Yai Zaini, dan sedaya alim ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggalipun. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini hari Ahad 7 Mei 2023 bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah. Artosipun hari ini bertepatan dengan wafatnya Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang ke-214. Jadi pada kesempatan ini kita menghauli guru kita Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani yang ke-214. Sebab beliau wafat tahun pinten 1230 Hijriah. Tetapi jarang sekali para ikhwan atau muhibbin menghauli beliau. Yang banyak niku dan yang ada di Indonesia biasanya mengadakan Idul Khatmi. Idul Khatmi ini bukan haul beliau, melainkan Futuh Akbar, pelantikan Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi waliyul khatmi wal katmi. Ini yang sering kita adakan di Indonesia, yaitu namanya Idul Khatmi. Dados sakmenika kita pada tanggal ini memperingati haul beliau yang bertepatan 214 Hijriah. Yang bawa kitab ini kita buka, kita ngaji seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. Halaman 16 nggih. Yang bawa kitab ini dibuka halaman 16. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas di trawulan bagaimana wirid yang wajib dibaca ikhwan Thariqah At-Tijaniyah, yaitu ada 3: wirid lazimah, wirid wadhifah, dan wirid hailalah. Sampun kita bahas. Kemudian kita melanjutkan ikhlasul amal lillahi ta'ala. Sami judulnya. Al-muhafadzatu 'alas shalawatil khamsi. Menjaga salat 5 waktu. Summa akadu ma yuhafidu 'alaihil abdu min amrillahi ta'ala as-shalawatul khamsu bi jami'i ahkamiha. Kemudian
kami memperkuat hal yang diwajibkan, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu sholat 5 waktu. Niki termasuk syarat kita menjadi ikhwan thariqah at-tijaniyah, melanggengkan, memulazamahkan sholat 5 waktu. Tidak mungkin kita berthariqah tapi mboten sholat. Temriki mboten wonten nggih. Wong thariqah masa mboten sholat. Nah, maka muhafadzah ala shalawatil khamsi ini wajib hukumnya bagi semua ikhwan thariqah at-tijaniyah. Syukur-syukur sholat 5 waktu berjamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bijami'i ahkamiha, dengan seluruh hukum-hukumnya sholat. Artinya sholat kita 5 waktu itu dianggap sah atau sahih jika terdapat syarat dan rukun yang kita jalankan. Yang namanya sahih dalam kaidah fikih itu berkumpulnya syarat dan rukun. Kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah. Sama halnya berwirid, membaca wirid, kalau syarat dan rukunnya tidak dipenuhi, wiridnya nggih boten sah. Wa muqtadayatiha wa lawazimiha, dan apa-apa yang berkenaan dalam kewajiban sholat 5 waktu. Contoh syaratnya sholat, kita ini harus berwudu sebelum sholat. Ini termasuk syarat. Jika ada orang yang berakal, orang yang balik, mukallaf, tetapi belum wudu, maka sholatnya boten sah. Sama juga wiridan, maos wirid lazimah, sampun beto tasbih, membaca wirid istighfar, membaca wirid sholawat, membaca la ilaha illallah, tapi mboten wudu, dereng wudu, nggih mboten tayamum, maka wiridnya tidak sah. Maka niki pentingnya sholat 5 waktu kita jaga berjamaah. Wahia madbutatun fi kutubil ulama, dan hukum-hukumnya dan syarat-syaratnya atau lawazimnya itu sudah ada di kitab-kitabnya para ulama. Fal wajibu laha al muhafadzatu ala syurutiha, yang wajib yaitu menjaga syarat-syaratnya sholat, termasuk tempat yang dibuat sholat suci, pakaian kita yang dibuat sholat juga suci. Jadi badan kita suci, pakaian kita suci, tempat yang dibuat sholat semuanya suci. Ini syaratnya sudah sah. Wastikmalu syara'itiha, dan kesempurnaan syarat-syaratnya sholat, wahya masyhurah, sudah masyhur, sudah populer. Di antaranya wa taskilu hayatiha fir ruku'i was sujud alal haddil ladzi haddahu sallallahu alaihi wasallam fil khabaris sahih. Dalam kitab ini disampaikan kesempurnaan syaratnya sholat itu taskilu hayatiha, memperberat keadaan sunnah hayat dalam rukuk dan sujud. Maksudnya kalau kita ini sedang rukuk,
disempurnakan rukuknya. Kalau kita sedang sujud, disempurnakan sujudnya. Artinya jangan sholat terlalu cepat. Kenapa? Dikhawatirkan tidak mendapatkan tomakninah. Sebab dalam bab fikih, tomakninah termasuk rukun di dalam sholat. Biqaulihi tsumma tarka'u hatta tatma'inna raki'an. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disampaikan, sehingga kalian atau kamu rukuk sampai tomakninah rukuk. Rukuk harus tomakninah. Tomakninahnya nanti berapa kali baca tasbih mangke wonten teng ngandhape. Kita ini sholatnya orang yang sudah berthariqah tijaniyah. Ini sholatnya agak berbeda dalam tomakninah. Maksudnya berbeda, lama tomakninah ini berbeda dengan yang lain. Teng mriki mangke didhawuhaken minimal membaca tasbih itu 3 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini dulu disampaikan oleh beliau cucu Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, Sayyid Muhammad Al-Habib, waktu Idul Khatmi ada di Madura, di Sampang. Beliau membahas bagaimana sholatnya Sayyidi Syekh Ahmad dan para ashabnya. Rukuknya, sujudnya itu minimal 3 kali membaca tasbih. Allahumma shalli ala Muhammad. Summa tarfa'u hatta tastawiya qa'iman, summa tasjudu hatta tastawiya sajidan, ila akhirih. Kemudian ketika setelah rukuk mengangkat, berarti i'tidal, harus tomakninah, benar-benar keadaannya berdiri tomakninah. Setelah i'tidal kemudian sujud, sehingga benar-benar sujud dengan tomakninah. Berarti para bapak, para ibu, kalau kita sholat, kita harus memperhatikan tomakninah kita. Jangan sampai cepat, terlalu cepat sekali ketika rukuk dan sujud. Mohon bawahnya wahdar kullal hadari minal wuku'i fil halakil ladzi waqa'an nasu fihi min adamil ihtimam bitakmili amris shalah. Kita semuanya dihimbau agar berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam kerusakan, dalam tidak menyempurnakan sholat. Kita ini berthariqah, sholat kita harus benar. Kalau belum benar, tetap ikut jamaah agar sholatnya benar. Terkadang ada orang itu sholat sendirian, dia tidak tahu tomakninah itu bagaimana. Dia itu tidak tahu bacaan yang wajib dibaca itu apa, tidak tahu. Maka ketika belum tahu, setidaknya sholat ikut berjamaah, entah di masjid atau di mushola terdekat. Kenapa? Sebab dengan sholat jamaah, sholat kita itu bersama-sama, fa insyaallah dipimpin satu imam, sholatnya akan sah dan sholatnya tidak terburu-buru. Fa innahum yankurunaha nakrat daikati lil habbi. Nah niki digaris bawahi. Kenapa sholat sampai dikatakan di sini tidak menyempurnakan dalam sholatnya? Ada orang dulu di zaman sahabat, itu ada sahabat yang dilihat Kanjeng Nabi sholate cuwepet seperti matuknya ayam jago
makanan atau napa bulir. Terus matuk cepet, matuk malih terlalu cepet. Ini salatnya dianggap tidak sah oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados sujud kita, rukuk kita jangan seperti ayam mematok makanan. Wa dzalika mubtilun laha bi syahidi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil khabari sahih lilladzi ra'ahu yaf'alu dzalik irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wonten syahidnya, wonten dalilnya. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat ada seorang sahabat dan beliau mengatakan, sahabat, balik sholat lagi, kamu belum sholat. Sebab napa? Sebab meninggalkan tomak-nina. Nah ini penting, kita harus tomak-nina. Termasuk di dalam membaca wirid, kita tidak boleh cepat-cepat membaca wirid, entah itu lazimah atau wadhifah. Dulu waktu saya masih di Maroko, zikir bersama guru kami Syekh Muhammad Arabi bin Mahdi, salah satu muridnya Syekh Hasan Bakil yang waktu itu masih hidup. Beliau sholat, beliau wiridan bersama kami, bersama para muridnya. Ada satu ikhwan muridnya itu bacanya cepat, nggak sama dengan jamaah lain. Akhirnya ditegur setelah selesai wadhifah. Maknanya apa? Berjamaah satu irama, nadanya sama, atau kita membacanya tartil, tidak boleh cepat-cepat. Bahkan dulu kami sebelum ditalkin, wahai Ahmad, kalau baca tahlil la ilaha illallah jangan terlalu cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ini tidak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Nanti takut sabaqul lisan, tidak jadi la ilaha illallah, jadinya la ilaha illallah. Beda arti. Mila para bapak, para ibu, alhamdulillah wau sampun dipimpin bebalia dalam wadhifah. Seperti itulah wiridan kita. Kalaupun kita sendirian membacanya, misalnya sedang safar atau sedang di luar, tidak ada ikhwan yang lain, tetap membacanya jangan cepat-cepat. Khawatir tidak tomak-nina. Sholat kita pun sama, jangan sampai sholat terlalu cepat sehingga meninggalkan tomak-nina, sholatnya tidak sah. Percuma sholat 5 waktu tapi tidak tomak-nina, sholatnya tidak dianggap atau sholatnya tidak sah. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli, fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yutimmur ruku'a was sujuda fit tuma'ninah. Beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana aku salat." Kita tidak tahu 1444 yang lalu, kita tidak tahu bagaimana Kanjeng Nabi salat. Kita tahunya ngikuti para ulama pendahulu kita. Di kitab-kitab fikih sampun dibahas bagaimana tata cara sholat yang benar. Kita ngikuti guru kita ngikuti gurunya yang lagi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan pertemuan kita di sini kita menjadi mahabbah kita bertambah kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan juga kita bisa menjaga sholat 5 waktu. Syukur-syukur bisa berjamaah. Makaten ingkang saged kawula aturaken, bilih wonten bener sang Allah taala, bilih wonten salah sang kawula pribadi. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau itu hasanah yang kedua saking Abah Yai Yunus, mangke ditutup doa kali Kiai Zaini.